Kita berbicara tentang sebuah SUV. Ya, semua orang juga tahu ini adalah sebuah mahakarya. Ada SUV lain ya, dan bentuknya juga ya kurang lebih ya mirip-mirip gitu kan. Siluetnya, depannya, kok mirip ya Vin ya? Penasaran kan? Penasaran dong. Ayo, yuk. lu tuh udah penasaran dari tadi. Gue penasaran banget, Vin. Mobilnya juga bisa dibilang cukup enak. Yang kita rasain tuh bener-bener ini mobil masih sama sekali tidak terasa struggle. Ini satu roda sudah off the ground. Ini sudah terangkat bagian ban belakang kanannya gitu ya. Yes, kita berbicara tentang sebuah SUV. Ya, puncak pasar SUV dunia. Betul. Tahu dong ini apa? Vela. Betul banget. Ini adalah sebuah puncak kejayaan SUV dunia. Ya, semua orang juga tahu ini adalah sebuah mahakarya. Benar. Tapi memang kita juga harus pikirin itu. SUV itu kan pasar yang paling tinggi di dunia. Bener. Paling gemuk. Bener, wajar kalau ada SUV lain ya. Dan bentuknya juga ya kurang lebih ya mirip-mirip gitu kan. Bentar. Ini si Jayco ini, Vin? Iya. Bentar. Gua kalau lihat-lihat siluetnya, depannya, kok mirip ya, Vin ya? Kayak udah gue bilang tadi. Memang kan mirip-mirip karena sebuah SUV. Ya. Sama-sama SUV. Kalau misalnya ini bentuknya kayak hatchback, itu balik. Iya, benar. Makanya kalau misalnya mirip-mirip itu wajar. Wajar ya? Itu. Tapi ini kan dari tahun 2018. Ya, 2017 malah kan? Oh iya, 17. Ya, benar. Sekarang 2025. Betul. Tetap kelihatan elegan, timeless ya. Ya, karena ini jelas, Vin. Ini sebuah Range Rover yang mengedepankan klasik dan juga luxury SUV, Vin. Tuh kalau ngomongin soal klasik. Sebenarnya si Jayco J7 ini dibikin untuk lebih beyond klasik. Oh gitu, jadi ini sebuah klasik, ini beyond klasik. Iya, beyond klasik. Karena kenapa? Dia tuh melebihi batasan klasik. Dibikin lebih futuristis, tapi bisa tetap timeless. Makanya kan kalau lu lihat desainnya si J7, itu dia tuh nggak begitu banyak tarikan-tarikan garis yang udah jelas gitu loh. Semuanya tuh rata, lurus, elegan. Lu ngeliat mobil ini 10 tahun lagi, tetap bakal kerasa timeless. Gitu loh. Tapi sebetulnya, Phil, Jayco tuh apa sih? Dari mana sih ini mobil? Si Jayco ini, dia itu bagian daripada produk Cherry Coupe yang memang didevelop bersama dengan engineer ya, yang dulunya nanganin Jaguar Land Rover. Oh gitu, jadi sebuah Jayco ini adalah Cherry Group tapi punya DNA-nya Range Rover gitu? Bisa dibilang begitu, karena untuk insinyur, desainer, itu tuh dari yang dahulunya mengurusi mobil-mobil seperti ini, sekarang mereka bersama dengan Cherry Group bikin kayak ginian. Jadi bisa punya kemewahan yang juga tak kalah mewah, tapi lebih bisa dinikmatin oleh banyak orang. Itu. Ya, kalau kita lihat it's a Range Rover. Ya, hanya kalangan tertentu yang memiliki untuk saat ini gitu kan. Tapi dengan begini, ramai yang bisa merasakan, menikmati nuansa luxury-nya gitu. Tapi jadi pengen penasaran deh. Apa tuh? Gimana dong pengen coba interiornya seperti apa nih mobil-mobil? Oh, sabar. Apa tuh? Karena nuansa futuristisnya itu bukan cuma desain. Ya. Lo kalau misalnya ngelihat handle pintu. Oh ya sama ya? Iya kan? Sama. Jadi benar-benar masuk keluar. Terus apa lagi? Ada yang sama lagi nggak? Oh, banyak lagi. Kayak apa tuh contohnya? Panoramic sunroof. Oh iya sama. Ada semua. Yang ini malah lebih gede. Lebih gede yang gede. Oke. Itu. Terus apa lagi? Udah. Semuanya tuh udah LED. China itu rajanya teknologi LED. Itu. Jadi kalau emang lu ngelihat ini udah pada LED depan belakang lampu,
Ini mah juga semuanya sudah full LED. Itu. Ya sudah. Tapi tanpa berlama-lama gue pengen cobain dalamnya, Vin. Penasaran kan? Penasaran dong. Ayo, Yuk, kita lihat dulu. bandingin dulu sama yang ini. Oh, boleh deh. Iya, gitu. Jadi mereka klasik tuh nuansanya yang klasik. Iya, mantap sekali. Akhirnya masuk ke dalam sebuah puncak kejayaan. Kita nyalakan dulu. Gimana, Vin? Ya, memang ini kan yang dikatakan sebagai puncak kejayaan sebuah SUV di dunia. Betul banget. Lu kan penasaran dengan apa yang ada di dalam sana. Yeah. Nah, untuk itu kita harus lihat dulu. Itu kan penantang pasar. Yeah, Kalau ini dikatakan sebagai rajanya pasar. Betul banget. Betul banget. Cuma memang di sini ada apa aja sebetulnya? Oh, jelas ini lengkap banget, Vin. Karena namanya mobil hampir 3 miliar ya. Ya. Kayak misalnya airbag lengkap, ada curtain, ada kiri kanan sudah pasti, dikasih material juga yang tentunya premium. Ini entertainment juga banyak, lengkap banget. Dan kalau kita jalan nyetir, dikasih juga premium sound yang memanjakan kuping kita, Vin. Ya, memang. Tapi kalau cuma ngomongin soal safety gitu kan, yang namanya airbag banyak tuh sekarang udah banyak. Sudah banyak mobil-mobil yang bisa kayak gitu. Kita udah bukan di tahun 2012 yang 2 airbag itu sebuah kemewahan. Sudah biasa. Udah biasa airbag pilar kayak gitu-gitu. Belum lagi ya material lembut begini mewah. Betul. Cuma memang ya sekarang tuh udah makin banyak mobil-mobil tuh yang juga udah mengaplikasikan material yang lembut dan mewah. Oh, udah banyak berarti. Udah banyak sebetulnya. Tapi nah, lu kan juga ngomongin soal sistem nih kan. Ya. Layar kepisah-pisah nih. Betul. Ya namanya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan hidup. Jadi kalau misalnya lu mewah tapi ribet, kan hidupnya jadi kurang mudah. Jadi biar lebih mempermudah hidup tuh teknologi harus integrated gitu ya? Iya, jadi satu sebetulnya. Dan ya kalau ngaksesnya layarnya suprit kayak gini gitu kan, agak kurang enak gak sih? Enaknya kalau semua teknologi itu tuh bisa kita akses dengan gampang. Itu yang baru namanya kemewahan yang zaman sekarang itu tuh udah mulai bermunculan. Oke. Tapi jadi penasaran akhirnya. Gimana interior si mobil itu? Bener sekarang kita lihat aja, Vin. Nah, gimana? Aman sekarang kan? Udah boleh lu kalau mau lihat si G7, udah boleh. Kita lihat ya. Kita lihat si Jeku. Kita matikan dulu mobilnya. Yes. Okay. Ayo kita ke Jeku G7. Nah, akhirnya gua mencoba daleman mobil ini. Daleman banget jadi maksudnya interiornya. Iya, si Jeku J7 lu tuh udah penasaran dari tadi. Gue penasaran banget, Vin. Ada beberapa yang berbeda. Tahu nggak yang paling ketara apa? Apa? Ketika di sana ada split screen, di sini gede banget ini screennya. Oh yes, ini dia layar 14,8 inch ya. Tapi nanti gue jelasin dulu. Nah, gue kan udah ngelihat itu yang ada di Velar, sebuah luxury yang udah lu terangin gitu, kemewahan. Iya, tapi kalau cuma misalnya soal airbag ya, safety. Ada komplit ya, sampai kerten ada ya. Iya, di jok juga ada. Di jok ada, ya. Ada. Jadi memang kalau di airbag kayak gitu tuh udah komplit sini. Terus juga kalau soal material. Material sini juga lembut tuh, jahitan asli juga gitu kan. Banyak ya. Soft touch. Soft touch-nya banyak ya. Semuanya material bagus. Ini malah sweat bluder nih. Sih. Di wireless charger. Ada wireless charger juga. Ada dong, 50 watt. Kita kan ngomongin teknologi itu harus mempermudah hidup kalian atau jangkis. Betul. Jadi enggak lah kita ngatur nyase di sini, ngatur ini di sini, gitu, kepisah-pisah. Semua di sini tuh bisa lu atur langsung di sini, di layar 14,8 inch ini. Jadi semuanya integrated. Lu mau ngatur Android Auto, Apple CarPlay, sambungannya bisa. Ada. Dan ini udah wireless ya? Udah. Autonya ya, Iya. Lu mau misalnya ngelihat kamera mobilnya. Oh, ada di VR-nya udah pasti. Ada, dan kameranya 540 derajat. Sampai bawah berarti? Sampai bawah. Keren. 3D view juga bisa. Dan kelihatan ya velarnya belakang ya. Ya, velarnya kelihatan, mobilnya juga kelihatan gitu ya, 3D view. Oke. Ini teknologi yang mempermudah hidup. Kita juga misalnya kalau mau ngatur-ngatur sistem berkendara mobilnya, itu tuh udah bisa semuanya gitu. Driver assistant, dan lu tahu nggak, beberapa hal yang nggak ada di
Velar, Ya. di sini ada dan standar. Misalnya head up display, kita nyalain. Oh iya, ada head up display-nya. Iya, ada head up display dan bisa kita atur-atur. Dan isi head up display-nya itu nggak cuma kecepatan. ADAS-nya bisa ditampilin, soal Bluetooth dan navigasi bisa ditampilin. Oke, jadi emang komplit. Lebih tidak terdistract kalau lagi nyetir ya. Bener. Karena udah ada head up display ya. Lu Auto Junkies tuh pada bisa langsung lihat dari nyetir, langsung lihat ke situ. Ini ada bolong-bolongannya, head up display-nya ada. Kalau di Velar itu tuh opsional. Ada. Nambah lagi puluhan juta ya. Ya memang betul. Ada opsional, tapi memang iya. Sini lah ya. Di sini standar. Di sini lu udah bisa mendapatkan gitu loh Auto Junkies. Jadi inilah yang namanya attainable luxury, kemewahan, tapi yang juga bisa dijangkau oleh lebih banyak halayak ramai gitu. Jadi kita tuh nggak usah nambah sampai puluhan juta gitu, dapat teknologi begini gitu kan. Kita juga dapat ADAS. Dan kalau di sini ini semuanya itu sudah komplit, lo bisa atur semuanya di sini. Ya yang kayak lane assist system, forward collision warning system, itu tuh semuanya lo bisa atur. Di sini banyak banget. Pokoknya udah komplit. Bahkan dia punya driver fatigue monitoring reminder. Iya, karena memang di sini ada ini kan. Iya, dia sudah ada sensornya. Si kayak ada tuh di situ. Memang belum ada. Emang belum ada. Nah, tapi memang nggak cuma dia yang punya premium audio. Audio branded bermerek di sini juga ada di Jeku J7 ini. Oh iya. Dia pakai apa? Sony. Oh. Ya, merek Sony itu udah nggak diragukan. Ya memang dia udah legend banget sih itu. Iya, memang gitu. Lu punya TFT meter cluster di sebelah sini. Ya. Yang kalau misalnya lu mau belok gitu, lu juga bisa ngelihat semua indikatornya gitu. Dan juga kita misalnya mau ngelihat sistem ADAS gitu, itu bisa. Jadi nggak cuma speedometer, semuanya tuh udah integrated. Dan ini nih full HD, GPS juga lu bisa lihat, lu juga bisa lihat semua menu-menunya yang ada di sini. Terus kalau misalnya lu ngomongin mode berkendara, di sana layarnya terpisah. Betul. Kalau lu mau ngatur, kalau di sini semuanya bisa lu atur langsung dari sini. Nah, kita punya mode snow, sport, normal, eco, dan juga off-road. Ada juga ada mud juga. Ya, lihat ada mud juga bener. Ada sand juga ternyata. Modenya lebih banyak lagi ternyata. Banyak juga ternyata ya. Iya, jadi dan ini nih full HD. Jadi nggak ada murahan di sini tuh. Ya, setelah panjang lebar dari eksterior, interior, desain dan lain-lain, histori juga bahwa memang mobil ini ada DNA JLR-nya juga. Iya. Gue pengen penasaran jadinya. Lebih baik kita coba mobil dua-duanya aja, Vin. Benar. Dari mulai yang Velar, dan juga mobil ini. Kita coba. Gimana? Jadi gue nyetir itu, nanti gue nyetir ini. Siap. Aman aja. Sana dulu. Aman. Siap. Nah, gimana, Vin? Akhirnya mencoba juga ya, Anda ya? Iya betul, akhirnya mencoba si Range Rover Velar, puncak kejayaan SUV. Bener banget. Oke, jadi yang gue rasakan pertama kali power delivery-nya memang smooth. Ya jelas dong, karena kan ini memang penggeraknya AWD. Iya benar-benar. Jadi memang standarnya memang ini mobil AWD dan juga banyak mode berkendaranya. Jadi wajar kalau mobil ini stabil, Vin. Ya, memang penggerak AWD sih ya. Itu standar yang penting dari sebuah SUV sejati gitu ya. Benar. Dan kita juga ngelihat ya, mode berkendara ada gitu ya. Redaman suspensi halus. Nah, gimana, tenaganya juga enak ya, Vin? Ya, tenaganya cukup enak dan ngelewatin kayak sejenis obstacle kecil gitu. Polisi tidur juga cukup bagus. Setirnya juga ya memang cukup ringan gitu ya. Secara handling jadinya memadai gitu ya. Kita bisa berbelok dengan cukup bagus. Jeku J7 itu tuh juga bisa memenuhi hal-hal seperti ini gitu. Ini juga bisa, Jeku juga bisa. Bisa. Makanya lu harus coba sebenarnya sih. Dan dia juga bisa bermanuver dengan cukup bagus. Yang kita tahu kan SUV itu kan mobilnya tinggi ya. Iya, betul. Body roll tuh pasti ada. Ya, gue sih merasakan body roll di sini minim. Iya, betul. Tapi Jeku J7 juga mampu membuat body rollnya itu minim, sehingga SUV pada saat disetir nggak kerasa kayak bawa truk. Oh ya udah, berarti
karena kita sudah jalan-jalan pakai mobil ini dan lu juga sudah merasakan mobil ini. Sekarang gue penasaran, Jayco J7 apakah sama? Apakah bisa yang apa yang lu katakan tadi? Bener itu. Lu harus nyobain tuh si Jayco J7. Kita akan coba langsung? Boleh, kita coba langsung. Nah, ini dia Jayco J7. Gimana? Ini sejauh ini gue nyobain mobil ini, sebetulnya memang apa namanya, kayak masih di on road dari jalan-jalan yang masih halus gitu, masih enak gitu. Dan ini gue lari 60, ada obstacle kayak gini, bisa dibilang hanya suara saja. Ternyata memang mobil ini nyaman juga ya, dan juga kalau misalnya dibilang stabil, mobil ini pun stabil ternyata ya, Vin ya. Betul. Dan ini juga memang sebetulnya memang AWD juga kan mobilnya. Iya, itu dia makanya memang kalau cuma soal AWD, bahkan si Jayco J7 ini juga sudah memiliki penggerak all-wheel drive. Jadi memang kalau untuk urusan kestabilan di jalan bagus, dia juga kalau misalnya jalan becek, jalan hujan tuh kita nggak usah takut. Dan coba lu perhatiin deh, lu rasakan tadi kan body rollnya cukup enak juga ini. Bisa dibilang tadi aja ada jalan yang ada gitu tuh. Gue coba lari beberapa, ya cukup kencang lah gitu. Coba ya, kita mencoba kaki-kakinya juga ya. Dan ternyata mobil ini bisa melintasi dengan enak. Sekali lagi kita harus ingat, harga mobil ini itu jauh di bawah daripada si Ferrari. Kemungkinan ya, tapi memang bukan kemungkinan. Memang iya. Meskipun memang harganya belum tahu nih kira-kira berapa nih harganya, tapi sudah diprediksi kemungkinan besar pasti jauh di bawah Ferrari. Iya, memang pasti jauh di bawah Ferrari itu sudah hakikatnya begitu. Tapi kalau soal exact harganya itu nanti akan diumumkan pada saat peluncuran produknya nanti. Nah, memang kita sudah bisa langsung merasakan sekarang, dan yang kita rasain itu benar-benar sesuai yang gue bilang kan. Dia tuh punya kapabilitasnya. Dia punya kemampuan untuk menantang pasar SUV di dunia ini. Mobil ini tenaganya juga cukup oke. Dia kan pakai 1600 turbo juga kan ya. Benar. Udah 1600 turbo, AWD juga. Jadi tenaganya juga udah cukup oke nih mobil. Mobil ini punya hal yang standar yang Velar tuh nggak punya, yang Range Rover Velar itu. Lo kalau misalnya pengen fitur itu, lo harus nambah opsional puluhan juta lagi, dan itu ribet dan mahal. Di mobil ini ada. Apa tuh? ADAS. Oh, yes. Dia punya ADAS-nya itu komplit banget ya. Nah, Vin, kan kita udah nyobain on road nih yang kayak gini-gini nih. Dia jalannya mulus dong, udah pasti. Dan ini mobilnya juga bisa dibilang cukup enak. Gua aja kayak gini kayak, nih, ini belokan cukup lumayan, dan gua lagi jalan 60, body rollnya bisa dibilang ini stabil ya. Iya, rasa kan? Body roll gitu enggak kayak gitu. Dia emang tenaganya juga cukup oke, tapi ini kan sebuah SUV ya, benar. Dan ini juga ini berpenggerak AWD. Iya, makanya respon setirnya bagus kan. Mobil ini punya kelebihan yang membuat Range Rover Velar itu terasa klasik saja. Dan ADAS di mobil ini itu dia punya 19 ADAS. 19 ADAS. Nah, penasaran? Penasaran sih. Nah, iya, kita harus mencoba di tol. Kalau misalnya coba memang harus di tol. Betul. Nggak bisa di jalan raya seperti ini. Betul. Sebetulnya bisa-bisa aja mungkin ya. Iya. Cuman alangkah lebih baiknya kita coba di tol supaya lebih safety. Benar. Nah, dan juga karena walaupun misalnya untuk di jalan umum kayak gini nih ada beberapa ADAS yang memang bermanfaat banget buat lo. Misalnya si driver monitoring system. Itu kalau misalnya kita pakai di jalan ini dia akan memastikan supaya lu tuh nggak perhatian lu nggak meleng kemana-mana. Kalau agak meleng dikit dia akan ngingetin. Jadi kita tuh tetap fokus ke jalan. Ada motor gitu kan ya, jangan sampai kita nggak sengaja accident. Dia sudah ada precautionnya gitu. Bahkan dia juga punya fitur-fitur ADAS yang memang bermanfaat di jalan umum biasa kayak autonomous emergency braking gitu ya. Terus juga forward collision mitigation, blind spot monitoring juga kalau di jalan kayak gini tuh ngaruh. Ini berguna banget sih. Iya, karena kan kita tahu
habitnya di Indonesia tiba-tiba ada, kita nggak ngeliat apa-apa tiba-tiba syung nyerot. Iya, benar. Tapi dengan blind spot monitoring tuh lancar. Tapi itu kan memang fitur-fitur ADAS yang bermanfaat juga di jalan umum. Nah, tapi untuk memaksimalkan pengalaman beyond classic dari si JQ J7, kita coba ADAS-nya, adaptive cruise-nya, dan dia juga ada lane keep assist. Kita langsung coba di tol. Ya udah, kita langsung coba di tol. Oke, kita sudah sampai di dalam tol, Vin. Dan ini adalah tol yang cukup baru. Jadi memang kita bisa langsung menikmati pengalaman secara maksimal. Tapi emang karena tol belum terlalu penuh, sebetulnya adaptive cruise control-nya bingung nih. Oh, tidak juga. Kenapa tuh? Justru karena ini tol baru, kita juga bisa ngelihat ya, semua marka jalannya itu, ini kan belum diaspal. Jadi marka jalannya mungkin nggak begitu kelihatan, tapi si stereo kameranya itu bisa membacanya dengan benar. Yaudah, tanpa berlama-lama kita coba ya. Oke. Kita klik adaptive cruise control-nya dan kaki lu harus berada di tempat yang tepat dan membiarkan dia berjalan. Ini kaki gue dibawa ke atas, naik ke atas. Sistem lane keep assist di mobil ini itu tuh cukup pintar sebetulnya. Ya memang kita harus sesekali pegang setir. Betul, kayak tadi. Itu adalah safety. Karena memang kalau enggak takutnya keenakan atau gimana mungkin ya. Iya, gitu kan. Jadi nah ini please take over the vehicle, driving with caution. Iya benar. Tapi tetap aja kalau lu kayak misalnya terdistraksi begitu, tenang. Ada driver monitoring system. Iya, ternyata Vin, gue lihat selain driving monitoring system, dia juga ada fatigue-nya juga. Iya, dia bisa membaca kelelahan drivernya dengan parameter yang betul. Iya. Jadi kita nggak bisa ngakal-ngakalin. Gue pura-pura ngantuk gitu nggak kebaca sama dia. Iya. Justru kalau misalnya kayak ngelihat ke sana, ngelihat ke atas, terus atau ngelihat ke kanan atau ke samping, terus atau kemana gitu ya, yang terdistract, dia akan ngebaca ternyata Vin, ngebaca mobil ini ternyata kita tuh sudah terdistract terlalu lama katanya gitu. Jadi harus nyetir dengan baik lagi katanya dia. Nah, tapi memang kita harus apresiasi ini adalah sistem yang canggih. Sesuatu yang futuristis, pokoknya beyond classic lah gitu ya. Tapi bisa kita dapatkan di mobil yang harganya jauh lebih terjangkau daripada sebuah Range Rover Velar. Tapi ingat, ini juga masih tetap ada DNA Range Rover-nya kata. Ya betul, karena memang insinyurnya, desainernya itu take part daripada pendesainan mobil ini. Makanya ini adalah sesuatu yang harus kita apresiasi banget nih. Ini baru yang namanya attainable luxury. Yang namanya fitur-fitur kayak gini nih, ini kemewahan loh. Oke. So, dari tadi kan kita udah mencoba nih. Lebih tepatnya kalian sudah mencoba. Iya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke daerah off-road yang lebih ekstrim. Karena bisa dilihat ini tanah semua ya. Iya betul. Iya benar. Jadi ini ke the depan real off-road. The real off-road. Yes. Dan kedepannya bakal ada banyak rintangan yang akan bikin mobil kalian sampai kayang mungkin kali ya. Oh iya. Nah, jadi kita pengen coba nih, apakah kedua mobil ini itu masih capable untuk kita ajak off-road yang lebih ekstrim. Boleh dicoba. Bisa. Tapi kali ini gue pengen cobain si JQ karena gue penasaran nih sama off-road capability-nya mobil ini. Kalau ini mah ya udah teruji lah ya harusnya ya off-roadnya. Bisa. Kalian gimana? Pede nggak pakai Range Rover Velar buat off-road? Ya, kalau ngelihat dari sejarah dan lain-lainnya Range Rover, ya udah pasti lah. Iya, ya. bener. Canggih. Lagi pula, ini kan yang disebut sebagai puncak kejayaan SUV dunia. Puncak kejayaan. Iya, betul. Menuju puncak gemilang cahaya. Haha, benar. Kalau ini penantang untuk menuju puncak. Oke, ya udah. Tanpa babi bu, gue pengen coba ini si penantang. Yuk kita bawa masuk. Gas. Ayo. Oke, saatnya mencoba kapabilitas off-road yang lebih ekstrim bersama si JQ J7. Tapi sebenarnya si JQ J7 ini punya off-road mode. Kalau kita lihat di sini dia punya ada snow, mud, sand, dan off-road. Oke, udah masuk ke mode off-road. Nggak tahu mereka lagi ngomongin apaan. Tapi langsung aja kita jalan biar mereka ngikutin di belakang. Let's go. Yes. Akhirnya kita off-road pakai
Velarde. Iya, puncak kejayaan SUV. Ini kan teknologi udah canggih apa segala Iya, macam. walaupun udah layar pasti. kepisah sih ya. Ya udah pasti ini mau teknologi udah canggih banget. Sekarang kita off-road. Bentar. Hah? Kenapa? Mobil ini Hah? suspensinya suspensi udara. Iya betul. Mahal. Iya emang? Iya, kalau buat orang yang beli ini mobil dari baru, nggak masalah. Cuma kita belum bisa beli mobil ini. Oh iya, ini mobil orang ya. Iya, ini suspensi mahal tempat-tempatnya. Tapi sebenarnya bisa sih, gue yakin ini 100%. Iya memang, cuma ya kalau kayak gini ngeri ya tuh. Aduh, ini opat lagi udah jalan ya. Ayo. Udah biarin aja di jalan sendiri. Kita Bener juga kemana gitu? Udah juga ya. Ya. Sampai terbalik aja lah. Mau terbalik. Sendiri lah. Udah biarin. Lah, mereka kemana? Kok malah putar balik? Tapi udahlah. Nah, jadi kita sudah masuk ke area off-road yang lebih ekstrim, yaitu di Pagedangan. Pastinya kalian juga sudah aware ya, ini adalah salah satu daerah yang sangat-sangat asyik untuk kita pakai off-road. Dan di sini kita masukkan dulu ke mode yang off-road. Karena di Jayco J7 ini dia punya mode off-road sekaligus punya mode sand dan mud. Nah, jadi yang kita bisa utilize di sini adalah mode off-road dan mode mud kalau ketemu lumpur gitu ya. Dan sejauh ini kita masuk ke sini, ini mobil masih sama sekali tidak terasa struggle, masih sangat composed. Dan ini sendiri thanks to sistem all-wheel drive-nya dia yang cukup pintar gitu ya, untuk membagikan tenaganya ke roda yang memang butuh traction. Nah, ini satu roda sudah off the ground, yang artinya pastinya ini menguji sekali kekuatan traksi dari selain traksi juga menguji kekuatan sasis, kekuatan kaki-kakinya, dan gak flexing ya, dia nggak yang kayak krik-krik gitu loh. Bisa. Nice. Kita lihat yuk napaknya kayak apa. Kita sekarang sudah mencapai puncak dari pengetesan dari si Jayco J7 ini. Kita ajak off-road di lokasi yang lebih ekstrim, di Pagedangan, dan kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini sudah terangkat bagian ban belakang kanannya gitu ya. Yang buktikan artinya dia secara sasis tadi pas gue cobain tuh rigid. Dan artikulasi kaki-kakinya pun cukup mumpuni untuk kalian pakai untuk masuk ke daerah off-road yang lebih berat seperti ini. Dan sistem all-wheel drive-nya pun secara pintar mengatur traksi dari mobil ini sehingga ya mode off-roadnya itu gak gimmick sama sekali. Mobil ini kan punya mode off-road dan juga mode mud dan mode sand. Dimana di pasar-pasar lain mungkin dia ada yang dijual di tempat yang bergurun mungkin gitu ya. Jadi kapabilitas off-roadnya pun bisa dipakai di gurun pasir dan gitu-gitu. Tapi di sini kita udah coba melewati off-road dan melewati mud juga. Sistem 4-wheel drive-nya ini pintar untuk mengatur dan membagi tenaga sehingga ban yang memiliki traksi terbaik itulah tenaga yang disalurkan lebih optimal gitu ya. Yes, so di senja yang sangat indah ini dan banyak nyamuk, sepertinya saatnya kita membawa Jayco J7 ini untuk balik ke jalan yang on-road. Sekaligus gue pengen nyari kemana sih dua tuh bocah tadi pakai Range Rover, katanya mau off-road tapi kok di belakang gue terus tiba-tiba ngilang dan tidak terlihat. Oke, yaudah. Kita normalin lagi bannya, terus kita bawa keluar. Nah, Aduh. sebaiknya kita langsung tanya Opon. Iya, harus ditanya itu. Yes. Nah, Pot. Gimana Pot mobilnya? Pot ini, Pot? Gimana? Kalian dapat mobil SUV yang gak hanya capable untuk kalian bawa off-road, mode off-roadnya juga sangat-sangat berguna. Jadi gak cuma gimmick ya, Iya. benar-benar terpakai. Dan pastinya kalau kita lihat dari sekedar fitur,
dari ADAS, dari kualitas interior segala macam. Betul. Ini bisa banget menantang mobil kelas-kelas luxury seperti si Range Rover Velar ini. Oh iya ya. Bahkan di Velar ini kalian perhatikan kan, untuk beberapa fitur seperti ADAS gitu itu kan opsional. Puluhan juta. Jadi harus nambah puluhan juta, bener kata Alvin. Di sini sudah dapat semuanya as standard. Jadi pastinya soal fitur juara banget lah si Jayco J7 ini. Iya, bener Nah, sih. sekarang kita tanyakan lagi ke Auto Junkie semua nih. Iya. Kira-kira bakal bisa menantang nggak ini Jayco J7 melawan luxury SUV yang lainnya? Iya. Karena Coron ini kan juga ada varian yang PHEV-nya juga ya. Betul banget. Nanti akan ada gitu. Itu sangat menarik sekali. Menarik. Jadi salah satu PHEV yang terjangkau di Indonesia. Iya. Gitu. Jadi sebelumnya kalau kemewahan itu cuma bisa dijangkau di harga di atas 1 miliar, sekarang di harga mungkin setengahnya lebih dikit. Mungkin. Ya. Tapi siapa tahu nanti ada gebrakan lagi atau ya. harganya spektakuler lagi. Oh iya, Seperti nakjubkan. Sampai saat itu kita tinggal tunggu aja update terbaru dari Jayco Indonesia mengenai produk terbarunya yang satu ini. Kalau kalian pengen check out update terbaru dari Jayco Indonesia, silahkan kalian check out Instagramnya Jayco Indonesia di bagian sebelah sini. Seperti itu. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian suka kami channel subscribe YouTube channel kami langsung Auto Junkie. Tiap pun juga sosial media kami untuk kisah kami di belakang gue sampai sini. Seperti top trade dan informasi terbaru dan juga mobil-mobil keren seperti si Jayco J7 dan juga Range Rover Velar yang juga sebenarnya keren banget ini. Betul. Dan kita juga mau ngasih special thanks juga selain untuk Jayco Indonesia, kita juga mau ngasih terima kasih kepada Elite Motor BSD yang Instagramnya ada di sebelah sini. Kalau mau ngecek mobil-mobil mewah luxury yang lagi dijual, bisa langsung ke Instagramnya Elite Motor. Karena pastinya Range Rover Velar ini juga salah satu stok mereka. Ini kondisinya masih oke banget. Kalau kalian tertarik untuk meminang Range Rover masih seger banget, kalian bisa langsung kontak ke teman-teman kita di Elite Motor. Itu pun masih banyak stok lainnya yang nggak kalah keren juga. Yes, betul banget. Gitu. Ya, thank you banget bagi kalian yang sudah nonton. Kita nggak sabar banget pengen mencoba mobil ini lebih lanjut nanti kalau udah ada press car-nya ya. Betul. Udah lebih lengkap lagi gitu. Ya, ada komen atau ada masukan untuk Jayco Indonesia, silahkan kalian komen langsung di bawah. Thank you banget udah hadir di video ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe And Godspeed.